Hey guys, balik lagi sama gue, Rezi di Anak Mobil Banget. Sekarang kita ke bengkel teman lama gue, bengkel Jimny MMC. Let's go, check it out. Udah berapa tahun nih gue gak kesini nih. Rame terus. Nih Jimny, tuh Shaolin-nya tuh. Budanya. Pakar per-offroadan Indonesia. Ya ini. Guys, ini teman lama gue namanya Dennis. Dia mempunyai MMC. Ngapain sih? Tahu, ya main aja. Oke. Lihat dong mobil lo. Apaan? Lihat itu. Lihat yang ini. Ini bengkel. Ini lu bengkel udah berapa lama di sini? 18 tahun. Wih, lebih tua dari gue. Gila. Wow. Jadi lu pokoknya udah lu udah hafal banget sama perjimnian ya. Luar dalam, atas bawah, samping kanan kiri udah merem lah ya. Gak tahu deh, iya kali ya. Iya kali ya. 18 tahun sih. Oke. Lu suka off-road nggak? Suka. Kenapa lu suka off-road? Ya, gue suka ke alam. Tadinya kan gue dulunya waktu gue masih sekolah gue suka naik gunung. Oh gitu. Terus habis itu lama-lama naik gunung capek. Guanya Lu jalan kaki. Ya, hiking. Terus lama-lama kan gue asma segala. Terus gue kuat. Ya, gue pengennya pakai kendaraan kalau bisa. Awalnya pakai trail, ATV, lama-lama mobil. Iya. Oke deh. Mobil yang masuk akal buat Oke. Jimny. Terus tadi lu berdua kan sih sama Daniel ya? Daniel mana? Danielnya nggak ada. Danielnya lagi di dalam. Lagi di dalam. Yeah. Oke, kayak Iya. mudah-mudahan dia sehat selalu kakinya. Pincang. Lagi rusak. Iya, kebanyakan jalan naik gunung. Iya. Gua mau ngasih lihat ini para penonton di YouTuber, hello semuanya, bahwa ini bengkel MMC, ini bengkel MMC. Lo kalau mau bangun mobil off-road apapun itu, khususnya Jimny. By the way, Jimny baru lo terima nggak? Belum. Kenapa belum? Oh, lihat aja belum pernah, nggak tahu mau ngapain. Belum pernah lihat, guys. Pinjemin biar dilihat. Oke, Om Mobi pinjemin satu. Please, kasihan, belum pernah lihat. Anyway, jadi lo khusus SJ tipe-tipe apa aja nih Jimny-nya? Ya, Gen 2 lah. Gen 2 ya? Oh, kenapa nggak Gen 1? Di Gen 1 jangkrik sebenarnya oke juga, cuman nggak tahu, jarang ada yang bawa jangkrik sih. Mungkin udah Sekali. jangkrik bos karena tuaan. Enggak juga sih ya, terserah sih, cuman emang hampir nggak pernah ada yang bawa jangkrik ke sini. Biasanya Gen 2. Gen 2. Dulu lo pernah bilang Jimny jangkrik itu mobilnya kalau laki suka sama laki. Ngaco lo. Bener nggak? Karena saking sempitnya lo mau ganti gigi, lo megang paha temen lo. Itu malu kali. Oh, gue yang lo. Jadi gue. Oke. Iya, itu gue. Tapi gue nggak suka pegang paha orang. Terangin sedikit, kenapa namanya MMC? Kenapa namanya MMC? Ya. Oke, boleh ikut sini. Mari kita masuk. Ikut sini. Wah, kasih lihat kenapa namanya. Wih, gun collection. Oh, ini orang ini Ambon, kalau lo ada utang nih yang diturunin dia nih, gun collector. Nih, pertama kali gue masuk tabloid otomotif. Oke. Ya yang kasih nama MMC itu ya si pihak tabloid otomotif. Wow, ini tahun 2001. Oke. Pertama kali. Jadi bukan dari gue. Oke. MMC-nya. Terus karena awalnya ini sebenarnya engine detailing. Terus habis itu lama-lama karena gue hobinya off-road, ya udahlah, gue jadi bengkel off-road, jadi ada embel-embel 4x4 di belakang. Gitu. Jadi ini muka lo dari 2001. Bukan. Oke, wow, ini kayaknya shrine-nya lo ya, segala macam publikasi terhadap perjimnian dan sejarahnya lo di off-roading Indonesia. Apa aja yang ada elunya nih? Ya ini mobil gua nih, yang dulu sebelum Jimny. Oke, Vitara di mobil gue. Weh, ini nih orang ini. Nah itu. Wah, Orang itu. cepak Dan klimis. Iya. Bedakan dengan sekarang. Oke. Ini sebagian ini memang tulisan gue. Sebagai tulisan gue. Lo penulis yang berbakat. Terus abis itu ini juga sebagian, yang semua ya, sebagian doang. Oke. Terus ya ini waktu
MMC bikin trip, waktu Cipta Gelar udah lama ketutup, nggak bisa treknya, nggak bisa, ini udah hancur lah istilahnya, yang trek ekstrimnya lewat Sangga Buana. Ya ini kita bikin 4 mobilnya dari MMC semua mobilnya nih. Mana dia mobilnya nih? Banyak mobilnya. Ini dia. Oh, ini bengkel sini kan? Ini semuanya di sini. Iya. Kita bikin trip, tembusin. Ini tembus waktu itu, tembus. Oke. Tembus lama berapa ya? Oke. Oh, ini mobil lo kan nih? Iya. Nih kalau lo pernah lihat, guys, kalau lo pernah lihat mobil tank Jimny warna hijau, segede-gede apa gua nggak tahu. Ini mungkin kayak nggak road legal kali ya. Nah, ini mobilnya, mobil ini orang ini. Ya itu gitu. totally enggak Ini road dia legal. nih. Tidak road legal. Tidak road legal. Oke. Makanya nggak boleh pakai. Nggak boleh pakai. Buat main doang. Oke, lo pernah nabrak pagar tetangga ya kalau mas? Sebutin udah gitu. Oke, jadi apa aja nih servicesnya di sini? Terusnya di sini. Oke, kita sambil lihat. Let's go. Misalnya dulu dari awal. Boleh. Dari awal misalnya ya mobil tuh jantungnya di mana sih, jeroannya kan di mesin kan? Oke. Ya engine, ya otomatis engine kita terima itu total rebuild, rekondisi, including detailing. Oke. Detailing. Jadi mesin itu kita semua terima, termasuk misalnya mau di-upgrade yang kecil-kecil, misalnya kayak headernya, misalnya mau booster remnya mau ditambah karena katana kan nggak ada. Ya. Terus ada electric fan yang umum lah kayak gitu, high torque, CDI, exhaust system, cooling systemnya dia, whatever lah, engine, drivetrainnya semua dari transmisi, transfer case sampai garang-gadan, semua itu juga kita terima juga semuanya untuk rebuild. I see. Kalau untuk yang di kolong-kolong istilahnya kalau mau upgrade misalnya mau naik ke SPOA. SPOA artinya apa? SPOA, spring over axle. Spring over axle. Jadi springnya itu over axle. Penjelasan sederhana. Spring over axle. Ulang, mana axle-nya? Spring. Oh, spring Over. Axle. Oh, jadi itu namanya over. Ininya overnya di atas. Di atas. Oke. Kalau untuk SPOA kayak gini ini kerjaan konstruksi, jadi kira-kira makan waktunya sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kalau untuk Not SPOA bad. ini 3 minggu 1 bulan lah, tergantung. Oke. Seberapa bisa cepatnya gitu loh. Oke, rata-rata orang nanya pertama basic banget, bedanya Jimny sama bedanya Katana. Coba dijawab. Jimny sama Katana sebenarnya itu sama aja, cuman beda tahun. Oh, oke. Beda tahun sebenarnya. Jadi dulu pas pertama-tama keluar ya disebutnya Jimny, Katana kan setelah belakangan 90-an akhir lah ke atas baru jadi Katana. Sebenarnya sama aja Jimny. Di sini kan ada Jimny, ada Sierra, ada Katana, terus ada yang bilang apalagi itu Super Jimny lah, atau misalnya Jumbo atau X1 atau apa. Sebenarnya pada prinsipnya ya sasisnya, kakinya ya sama, mesinnya sama. Oke. Perbedaan kecil misalnya, bukan kecil lah, cukup gede. Misalnya kayak yang tahun-tahun tua, ya 4 speed, nggak ada power steering, Nggak ada. emang dari awal nggak di-equip sama AC. Oke. Terus abis itu misalnya ada yang masih tromol depan belakang, terus abis itu terus kan mulai geser, jadi depannya disc. Ya. Terus yang tahun-tahun awal itu depannya udah disc, belakangnya tromol, tapi tromolnya harus adjust sendiri, dia nggak ada self adjusternya. Oke. Itu mesti nyetel sendiri pakai obeng, diklik-klik dalamnya, kayak gitu. Terus beda lagi misalnya di rasio giginya, yang 4 speed ya lain, terus habis itu si transfer case-nya terutama. Transfer case itu juga lain-lain, misalnya giginya lain-lain, yang tua, yang muda, dia ada lain-lain giginya. Terus ya mungkin yang lebih menyolok, kalau yang tahun-tahun muda Katana ya 2 wheel drive, nggak 4 wheel. Nggak ada yang pernah 4 wheel deh kayaknya. Yang Atau Katana yang tahun-tahun muda nggak ada 2 wheel. 2 wheel semua kan? 2 wheel drive. Yang padahal di Jepangnya kan Di Jepangnya harusnya 4 wheel semua ya. 4 wheel drive. Ini kan nggak tahu lah gimana ya, tapi copot-copotin. kayaknya. Oh iya. Jadi 2 wheel drive. Ya jadi jelek. Cuman ya Katana yang baru-baru begitu kan dia 5 speed, Ya. AC, Ya. power steering, ya terutama 3 part itu deh yang lumayan nyolok ya. Ya, 5 speed, AC, power steering. Terus ya interior juga beda lah. Kalau misalnya Jimny yang tua, dashboardnya mungkin masih yang Sierra masih kaleng-kaleng begitu. Iya. Sedangkan Jimny yang baru kan udah dashboard plastik kan. Iya. Plastik udah kayak zaman sekarang lah hasilnya gitu-gitu. Teknologinya sih bisa dibilang nggak terlalu banyak perubahan. Adjustmentnya sedikit-sedikit aja, kayak misalnya dari 4 speed jadi 5 speed. Oke. Atau
Disc brake ya tadinya tromol depan belakang jadi depannya disc. Terus misalnya tromolnya tadinya mesti adjust sendiri manual adjusted, terus berubah jadi ada auto adjustnya. Ya ada adjusternya ya. Itu terus ya tadi power steering itu tambahannya. Terus ya otomatis wiringnya pasti berubah lah. Wiring yang tahun muda Katana sekarang itu sama yang tahun tua kan beda. Soalnya kan beberapa colokannya dashboardnya kan juga beda. Jacknya kan beda. Yang udah begini nih, dashboard yang begini. Ini kan udah dashboard Katana namanya. Tapi aslinya ini apa? Ini emang Katana kalau ini emang Katana. Oke. Udah. Wow, ini gua ingat interiornya kecil. Ya, Kecil. Cukup lah buat kita mah. Cukup lah. Buat kita cukup. Oke. So basically mobil ini kerjanya apa aja? Yang ini? SPOA doang. Lagi SPOA. Nah, ini mobil ini lagi SPOA, ganti gardan lebar. Ini terus otomatis diganti final gear, pasang depan belakang. Terus itu dan nanti baru lanjut ke engine. Turun mesin, turun transmisi, terus itu TC-nya turun overhaul sekalian bikin 2L sama 416. GRS, bikin GRS. Terus habis itu mesin ya mungkin upgrade sedikit-sedikit lah istilahnya. Cuma sub up buat sekedar ya biar lebih enak dikit lah. Exhaust sistemnya ganti, terus cooling sistemnya, terus brake-nya pakai booster. Napas lah mesin turunin setir. Intinya sih nyehatin dengan sedikit upgrade yang lumayan lah bantu gitu istilahnya. Intinya semua modifikasi untuk mobil ini tetap proper car kan jadinya kan? Oh ya, ini nggak normal. Ini kita nggak add kayak misalnya force induction kayak misalnya turbo charger, supercharger atau gitu. Enggak, ini benar-benar mesin standar aja cuma rapihin aja di rebuild, rekondisi. Tapi mestinya dengan modifikasi ini juga belum layak untuk ikut kompetisi off-roadan yang gila-gilaan kan? Atau di situ perlu lebih lagi ya, nggak bisa segini doang. Perlu lebih lagi misalnya. Mungkin ya ini kan ya winch-nya nggak ada, bumpernya cuma gini ya kan, terus mungkin ya kan lo harus pasang roll bar. Semuanya harus ada requirement yang bisa di-screw. Kalau misalnya dari sisi performance-nya, dari sisi masukin SPOA, gardan lebarnya, engine-nya udah sehat untuk dipakai bisa. Cuman requirement yang lain ya kan butuh lebih daripada itu. Bukan itu doang. Kalau dari sisi performance sih bisa, nggak ada masalah. Bisa, itu nggak ada problem. Kalau misalnya buat tanding aja nggak ada problem. Itu gua ngeliat ada Futura tuh. Itu jangan lihat dong. Kenapa jangan lihat? Gue mau lihat. Secret Project. Secret Project kita nantikan pas sudah jadi nantinya. Ya ini SPOA yang udah jadi nih. Kalau mau lihat nih. Ini SPOA yang udah jadi, terus nanti bisa lihat aja nih. Ini udah jadi SPOA-nya. Udah jadi, terus start. Spring over axle. Ini namanya Caribbean. Ini Caribbean. Ini apa namanya? SPOA-nya udah matang, ini mesinnya udah turun. Udah segar, terus ini kalau nggak salah. Ya, interior juga udah beres. Ini udah beres interior. Ini ganti aslinya atau ganti JDM? Ini aslinya semua, ini cuma kita retrim aja, bangkunya kita. Bangku. Door-to kita retrim, ini retrim semua nih. Terus dashboard nggak ada apa-apaan, cuci. Turunnya cuci. Belakang nggak bisa duduk ya. Ini karpet paling ganti baru. Belakang nggak bisa duduk. Caribbean. Dia kan extra cab. Actually aslinya pas baru sih ada bangku, cuman bangku panjang kayak warteg aja. Jadi ya itu sih kecil banget sih. Oke. Ini kan mobil security-nya apa namanya Epicentrum dulu. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Warna abu-abu. Nah ini contoh nih. Ini kalau mesin udah kelar di rebuild. Nah ini udah kelar di rebuild. Wow, cinclong. Ini udah rebuild mesinnya. Dan ini tambahannya ya. Ini brake booster. Ini tambahan. Ini AC system ini sistemnya ini seluruhnya kita ganti baru. Seadanya ini, jadi yang lama itu nggak ada sama sekali. Ini termasuk dari sini nih sampai si kondensernya, kipasnya depannya, terus habis itu si kompresornya, selang-selangnya masuk ke dalam, evaporator sama si blowernya semuanya baru. Grass. Ini baru. Ini baru. Jadi ini dijamin sehat ya? Udah. Ini mesin udah turun habis, udah skir,
bersih total luar dalam. Udah bersihin. Ini CDI. Terus kita pasang ini nih, high torque. High torque. Nih, Oh iya, starter ya. Untuk starter. Ikan sointer pas pakai rock roller. Ini kan belum bangun kaki nih. Oh. Bangun kaki. Jadi kita mesin duluan. Oke. Soalnya kita kadang-kadang gilir. Jadi saya misalnya, yang lagi ngerjain SPOA, ini, tapi dia mau turun mesin mau SPOA juga. Ya udah, mesinnya dulu, tunggu aja yang SPOA kelar. Nanti baru gantian. Yang SPOA baru turun mesin keluar gitu lah. Ini, terus ini alternator, yang ini kebetulan pasangnya 100 ampere nih. Yang ini. Oke. Ini udah 100 ampere yang ini. Oke. Nah, ini udah 100 ampere, karena udah 100 ampere udah nggak bisa pakai V-belt. Makanya kita ganti nih, makanya pulinya aluminium nih atas bawah. Aluminium atas bawah sebab ini pakai rib belt semua. So kalau kayak V di atas 70 lah, 70 ampere putus. Semua kemakan semua. Hangus pasti. Jadi harus gitu. Tapi mobil ini basically kan katanya yang cuman kayaknya mau dipakai harian aja kan? Ini katanya 2002. Oh, 2002. Oh, jendol. Biasa. Iya. Oke. Harian. Ini ya kayak misalnya power steering ya di rebuild aja. Kondisi pompanya direkondisi, steering house-nya direkondisi. Ini transmisi direkondisi juga, bongkar habis. Ini belum mulai. Interior juga jadi. Ini interior juga. Ini juga baru dirapiin. Ya ini ganti dashboard nih kalau mau tahu. Buka aja. Nah. Dashboardnya udah Caribbean. Oke, nice. JDM nih jok-jokannya nih. Ini bangku JDM. Udah. Trim udah. Plafon. Nice. Wah, ini orangnya ngerti. Cuman sayangnya kenapa belum? Masih ada belum akan. Tapi udah di retrim. Ya, sorry. Ya orang ini nggak mau. Nggak mau. Mistake. Oke. Orang ini nggak mau, dia memang maunya biarin panjul. Dia nggak mau trebes. Oke. Ya orang udah. macam lah seleranya. Iya. Ini nggak mau. Nah, ini penyakitnya Jim nih setahu gue nih. Ya. Nutupnya mesti marah-marah dulu baru. Nah, oke. Pintu lokal. Ya, emang gini. Oke. Kalau agak kenceng, kalau nggak kenceng dia bocor. Dari baru udah bocor. Oke. Average untuk basic mesin aja. Mesin aja, kasarnya gini. Kalau turun mesin aja di gua itu turun mesin termasuk detailing sampai bersih gini ya. Tapi baru engine-nya toh ya. Iya. Engine-nya toh itu ongkosnya 3 juta. Oke. Itu di luar spare part, di luar bubut, di luar any kind of liquids kayak misalnya oli apa minyak whatever itu nggak termasuk. Oke. Terus itu untuk engine-nya. Terus kayak misalnya ini nih brake booster nih. Ya. Brake booster package begini, ini di kita harganya 2,5 juta. Oke. Itu udah ininya termasuk modifikasi firewall-nya, termasuk modifikasi pedalnya di dalam, bolongin. Terus habis itu ini juga otomatis sudah termasuk. Dan jasanya? Termasuk jasanya semua. Udah, ini udah komplit. Terus apalagi? Misalnya contoh, kalau tambah-tambahannya yang di luar ya. Ini electric fan. Electric fan set di kita itu 2.750.000. Itu package-nya adalah ini dengan bracket-bracket yang baru. Kipas AC yang depan itu include dari kita juga. Terus habis itu untuk cap-nya, thermo switch-nya, ini Mitsubishi yang 85 derajat. Terus habis itu otomatis wiring-nya dengan relay-nya. Sebab relay-nya si kipas ini kita pakai 3 ya. Soalnya kalau enggak dia angus, dia pakai 3 relay-nya. Terus habis itu yang termasuk ya. Ini apaan sih? Kurang lebih. Terus habis itu itu part dari charging system. Itu fuse box terminal actually itu. Fuse box. Gua ini gua biasanya kerjanya 2 macam. Ini buat contoh nih. Actually sebenarnya bukan 2 macam ya. Tergantung si orangnya kebutuhannya kayak gimana ya. Tapi gua di sini secara default gua bikin 2 macam, ada stage 1, stage 2. Gitu kan. Jadi kayak misalnya yang ini nih. Ini stage 1 nih namanya. Stage 1 dalam artian kata perbedaan yang paling menyolok, paling utamanya adalah per yang gue pakai itu SGP. Suzuki genuine part. Per standar. Per standar kan. Nah, ini pada pakai SGP, terus abis itu shock yang gue pakai. Shock yang gue pakai itu juga Kayaba. Ya emang Kayaba strategi Jepang, cuman itu shock dengan kasarnya dengan reed untuk mobil standar. Cuma panjang aja. Karena kan emang untuk sport.
Iya. Di level jauh. Oke. Pada prinsipnya yang itu. Terus habis itu karena dia SGP ini semua standar, dia semuanya kelihatan lah tingginya. Iya. Ini sebenarnya cuma sampai ban 30. Ban 30. 30 tuh max lah, up to lah. Up to. Ya, Oke. Nomor dan itu udah sampai 30 doang. Nah, kalau yang ada lagi yang gue bikin itu stage 2. Oke. Stage 2 tuh kayak gini. Yang tadi. Kayak tadi ini. Intinya sebenarnya gini. Yang terutama yang hal besarnya itu adalah dalam hal per sama shocknya. Ya, karena sebenarnya itu gue isi yang aftermarket ya. Kebutuhannya gimana yang masuk dengan di Budget. package-nya gue juga misalnya gitu kan. Kayak sekarang ini kasarnya karena ketersediaan yang banyak sekali tersedia itu pernya Old Menemu, shocknya Old Menemu, misalnya yang kasarnya begitu. Oke. Kalau yang ini mungkin istilahnya stage 2 plus ya, karena dia stage 2 plus gardan lebar. Gardannya pakai apa kalau gardan lebar? Ini SJ 413 Samurai USDM. Samurai. Samurai Oke. USDM ya. Oke, barang banyak lah ya. Bisa dicari. Bisa dicari. Oke, oke. Like available Iya. everywhere juga enggak juga. Iya. Ini- Tapi lo nggak pernah kesusahan dapetin ya kan? Jangan sampai deh. Jangan sampai. Jangan sampai dong, aduh. Jangan sampai. dong. Oke. Oke, ini yang kayak gini, ini part ini yang kayak semuanya nih. Oke. Nah, ini kan. Jadi gardan dicat, Otomatis, direkondisi otomatis. lagi internalnya. Otomatis. Nanti kalau yang apa namanya kita squat gini udah otomatis nih seluruh gardan pasti dibuka semua, pretel habis kayak gini, semua dicabutin, nggak ada baut yang tersisa, semua dipretelin habis, dan semua yang dalam gardan itu udah termasuk rekondisi semua, termasuk si final gearnya. Kalau final gearnya nggak ganti, final gearnya pun gua rekondisi juga. Oke. Jadi kayak misalnya bearing-bearing as roda gini, gua ganti. Ganti. Itu udah itu. Oke. Beres gue ganti. Jadi bukan sekedar modifikasinya doang. Jadi dalam keadaan bespoa itu part dari sono Oke. udah otomatis ke servis, rem udah otomatis ke servis semua. Bushing pair udah pusingin semua, udah diganti semua. Wow. Ininya semua udah ganti. Ini udah high tensile semua. Ini juga high tensile. Itu juga high tensile semua. Boltnya langsung udah pakai 19 dari 14 ke 19. Plate-nya dari 3 mili ke 8. Terus ini anti rep barnya nih, torque barnya ini sudah input juga, terus cross member untuk breaker shocknya, untuk breaker torque barnya buat tambah rigidity sasis bagian belakang, ya kan? Itu terus awalnya semua apa jasa untuk lift, kasarnya lift kit kali ya, lift kit alanya lo stage 1, stage 2 atau even stage berapapun itu lo emang ngeracik sendiri or emang by the book mesti speknya seperti apa? Oh, enggak, gua nggak ngeracik sendiri. Oh, Gua oke. sama sekali nggak ngeracik sendiri. Oke. Ini kayak gini, gua belajar. Belajarnya dalam artian kata, waduh, dari mana-mana kayaknya ya. Dari mana-mana. Gua coba belajar dari literatur juga. Oke. Gua belajar ya Google juga lah, misalnya gitu kan. YouTube juga, terus gua belajar dari teman gue juga yang emang biasa pegang-pegang begini terus kan di US, ternyata gue belajar itu juga. Banyak yang gue pelajarin sana sini, jadi istilahnya terus memang ada part yang dimana gue juga terus terang aja gue modify sendiri juga. I see. Itu ada part yang itu juga, jadi actually bisa dibilang kalau misalnya gue bilang by the book, yes. Oke. By the book istilahnya gue agak kaku dalam hal ini. Oke. By the book, jadi istilahnya memang part-part tertentu yang misalnya gue nggak mau di luar itu. Ya. Gue kalau emang prosedurnya harus begitu, gue harus begitu. Oke. Gue nggak mau istilahnya disiplin gini-gini supaya sekedar gue menghemat biaya misalnya. Iya. Gue nggak mau gitu, soalnya nanti problemnya belakangan akhirannya gitu. Gue nggak mau, jadi by the book aja lah. Ya kita by the book aja, mobil yang by the book aja, possibility damage-nya kan ada. Masih ada, betul. Apalagi Betul. gue bikinnya semau gue, saya nggak bisa, orang jelas-jelas sudah ada petunjuknya kok. Iya. Masa saya nak jidat gue kan ya nggak mungkin lah. Gitu. Ada apa namanya yang nyediain ya kayak paket gitu ya. Tapi banyak kan US ya. Kalau banyak kan US. Jepang gue nggak tahu ya. Tapi kalau banyak kan US itu Oke. ada nyediain package-nya dia itu yang dari under jadi over. Oke. Package-nya, dan kalau nggak salah tuh mereka even ada yang bolt on. Bolt on. Oh. Iya, jadi nggak pakai no welding, no grinding, no drilling, whatever. Pokoknya bener-bener apa namanya buka, bolt on, masuk, that's it, mobil semua. Nah, tapi kalau lu udah pernah lihat itu dipasang
di Jimny-nya siapa gitu di sini belum pernah. Oh, jadi lu nggak bisa compare kualitasnya dia sama punya lo ya? Belum pernah. Oke. Lihat sama sekali belum. Oke, yang pasti kalau ada ya harganya mahal banget lah pasti. Iya, memang. Memang kan. Memang. Iya. Ini apa? Ini winch. Winch gunanya? Self recovery winch. Oke, gunanya? Self recovery winch gunanya adalah untuk menarik mobil saat mobil dalam keadaan sudah tidak bisa jalan dengan sendirinya lagi dengan menggunakan 4 rodanya dia. Ah, Dengan kata lain bahasanya adalah stuck. stuck, nyangkut. Stuck, nyangkut. Oke. Ya, stuck itu punya berbagai macam kondisi kan stucknya. Ya. Lembok di lumpur lah, nyangkut di batu, pasir, whatever. Pokoknya stuck intinya nggak bisa jalan lagi. Although ini kayaknya winch belum pernah kepake nih ya? Ini baru. Baru. Wow. Masih baru. Harganya berapaan? Winch segini 9-an kali ya. 9-an. 9-an. Oke. 9-an begini. Dulu om gue pernah punya, udah gitu masih dalam box, gue nendang aja nggak bisa karena berat banget. Oh ya, ini beras gila. Berapa berat ini? Winch seginian berapa ya? 1 ton. Enggak lah. Oh, enggak. Gila lah, paling 30 kilo kali. Hah, 30 kilo? 5 kilo. Gitu. Gue nggak bisa gerakin waktu itu di boxnya di lantai, gue tendang-tendang. 5 tahun. Mungkin. Jadi in general pengoperasiannya gimana? Apa dulu dinyalain, apa yang dulu dicolokin? Oke, winchnya ini kan yang kebetulan yang ini elektrik nih. Ya, Elektrik. Jadi dia kan sistemnya pakai dinamo, ya, pakai dinamo, gear, ya oke. kan? Dan dia ini ya ditenagai oleh listrik. Ya, Listriknya diambil dari mana? Dari aki. Dari Akinya aki. rusak sama alternator. ya, Ya. Jadi emang pas untuk pemasangan awalnya ini winch ini, selain beli winch ini doang, ada tambahan lain gitu loh. oke. Harus ada prasarana ya. Ya. Prasarananya adalah ya contoh ada satu alternator yang lebih gede. Ya, Soalnya kalau nggak bubar. ya, Terus habis itu aki Aki. yang minimal requirement-nya dia Oke. adalah 550 cca oke. volt ranking amperes. Nah, minimal itu akinya. Terus habis itu ya udah terus wiringnya. Ini Oke. basic banget kan, basic banget. Oke. Udah pengoperasian ini namanya winch elektrik, pengoperasiannya ya otomatis paling enggak akinya harus benar mobilnya. Ya, Akinya betul. harus benar dulu. Charging sistemnya harus benar. Oke. Terus habis itu memang sebaiknya winch ini kalau nggak dalam keadaan darurat banget Ya. dioperasikannya dengan mesin nyala. Oh, mesin nyala, oke. Nyala. Semua kalau dipaksain dengan mesin mati nggak lama sebentar akinya juga Iya, habis. oke, soal. Ya. Sedot, ya kan? Oke. Lama. Nah, kecuali misalnya udah kepepet banget, kita udah stuck nggak kawan sendirian, Iya. nggak ada orang lain tengah hutan mau harus keluar, Ya. mobilnya mesinnya bermasalah atau gimana, mesti dibetulin ntar di sono ya, ntar Iya. lain cerita. Oke. Tapi kalau enggak, mesin harus hidup. Oke. RPM harus dijaga di 2000 misalnya supaya dia tetap charging terus. Ya. So the moment kita tarik tet begini, tuh dropnya jauh loh. Kalau ada Oke. voltmeter, kalau pakai winch sebaiknya ada voltmeter. Ya. Dia dropnya jauh, tiap kali tet, dengan dropnya jauh. Tapi Wow, jauh. iya, iya. Dan itu harus ditahan di RPM-nya. Tetetetnya mana tetetetnya? Ah, Di dalam. di dalam mungkin. Di ya. dalam, Punya oke. orang nggak tahu. Ya udah. Ini Daniel nih. Yang racunin gua bangun Jimny JDM. Bangke. Ini pakarnya JDM, dia bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Klaten. Oke. Di kaki lagi patah. Lagi kesleo. Sian. Jimny keren-keren. Nanti gua kasih lihat kalau udah nongol lagi di sini. Jimny 4. Itu tato baru. Wih. DNA. Oke. Dia Anunnaki.